Shalom. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya ingin Bapak Ibu lihat sebentar dulu kata bijak yang atau kata puisi yang saya mau sampaikan untuk kita. Next. Oke. Saudara-saudara, katanya ubur-ubur ikan lele. Cinta itu bukan bicara tentang menemukan seseorang untuk hidup bersama, tapi cinta itu berarti menemukan seseorang yang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Hanya 2-3 orang yang bilang asik. Yang lain mungkin belum ketemu jodoh, jadi bisa begitu. Tapi bagi kita yang sudah paham ini, pasti kita sadar bahwa cinta itu benar. Ini bukan bicara tentang kita menemukan seorang untuk hidup bersama, tapi cinta itu berbicara tentang menemukan seorang yang kalau dia tidak ada, kita tidak bisa hidup. Makanya muncul lagu dunia yang mengatakan separuh nafas. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Tema kita adalah di siang ini adalah jangan berani mengarungi bahtera hidup tanpa Yesus. Saya kasih tema untuk 2 orang. Jangan berani mengarungi bahtera hidup ini atau mengarungi lautan ini dengan bahtera hidup tanpa Yesus. Ini menarik sekali. Waktu saya baca, saya bilang Tuhan, kiranya ini memberkati kita sekalian. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21, coba kita perhatikan sebentar. Nah, saudara-saudara, sebelum saya bicara tentang bahtera, tentu setiap kita tahu istilah ini, bahtera hidup atau bahtera rumah tangga. Saya teringat ada sebuah cerita, katanya ada sebuah kapal yang bernama Titanic, dibuat dengan harga kira-kira 713 miliar. Yang menarik, kapal ini dirancang untuk bisa melewati gelombang model apapun, badai mulai apapun. Diharapkan bahtera ini, dalam tanda kutip Titanic ini, bisa dirancang luar biasa dengan harga 713 miliar. Dengan satu moto, keselamatan sebagai prioritas utama. Artinya ini kapal kalau jalan penumpang aman, segala sesuatu aman. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa setelah dia keluar beberapa saat tenggelam. Padahal kapal itu disebut katanya terbuat dari memiliki baja ganda 16 kompartemen terpisah yang dapat saling menutup dalam keadaan darurat. Jadi kalau ada kapal bocor, itu pintu-pintu hidrolik akan bisa dengan sendiri menutup. Sampai-sampai sang perancang berkata begini, tapi saya jangan next dulu di sini dulu. Maksudnya inilah gambaran hidup kita, begitu percaya diri. Kemarin saya bilang sudah persiapkan diri, ya, pengembalaan, apalagi pranikah, kita sudah siap. Nasihat orang tua, nasihat saksi, rasanya kita seperti Titanic yang berkata, kayaknya kami punya pernikahan aman-aman. Tapi Bapak Ibu tahu gak, kalau bahtera itu tidak bersama dengan Yesus, ini yang terjadi. Next. Kalau saudara lihat, mungkin karena terlalu percaya diri, saudara, perancang bernama Thomas Andrews, sang kreator kapal atau sang pencipta kapal ini, pembuat kapal ini dengan sombong berkata begini, Bapak Ibu, kapal ini takkan pernah tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Bayangkan, ini kapal besar, kapal yang memang benar-benar bukan sekadar teori, sudah dirancang begitu rupa kapal ini akan jalan dan tidak akan tenggelam. Dan begitu sombong dia berkata Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Tapi akhirnya kapal itu tenggelam. Apa yang saya mau seberangkan di sini, Kakak Doni, Kakak Ali, inilah yang saya bilang tema tadi. Jangan pernah mengarungi lautan karena badai hidup terlalu kuat. Bahtera yang kita persiapkan 2 orang ini dengan 2 keluarga ini, kalaupun disiapkan, harus masih ada satu yang tidak boleh ketinggalan, yaitu Tuhan Allah. Kalau tidak, kita mau rancang model apapun, pernikahan sehebat apapun, di tengah jalan pasti tenggelam. Kemarin saya sudah singgung sedikit bahwa banyak orang menikah begitu mewah, maaf, kamera di mana-mana, begitu heboh, begitu hebat.
Dan seolah-olah Tuhan itu dikesampingkan, tapi akhirnya kita tahu Batra itu tenggelam. Apa yang saya mau sampaikan? Mari kita coba lihat. Kita bicara tentang Batra, berarti kita mau ambil ayat mengenai Batra, dan kita lihat ayatnya. Firman Tuhan berkata, kalau saudara baca, Bapak Ibu baca di sini, maka kita menemukan sebuah cerita dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ada cerita begini. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Ayat 17, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Perhatikan, perahu sudah jalan, Batra sudah jalan, tapi Yesus tidak ada di atas Batra itu. Catatan ini jelas mengatakan Yesus juga belum datang. Bukan hanya Yesus belum datang, memang Yesus tidak pernah mau dikasih naik dalam Batra itu. Dan coba kita baca cerita tragis ini. Ini seperti tadi, sang perancang itu berkata, ini kapal Titanic saya sudah buat, Tuhan pun tidak bisa tenggelam. Mungkin para murid berpikir begitu. Tapi mari kita lihat ayat yang selanjutnya berkata begini. Bapak Ibu perhatikan, Alin perhatikan, Doni perhatikan ini. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Lihat, badai mulai datang, ketakutan mulai datang. Tanpa Yesus, ingat, Anda siap-siap menghadapi badai dan ketakutan. Terus, lalu ayat yang terakhir berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Alin dan Doni, kalian ini seperti hari ini sedang mulai naik perahu, naik Batra, dan mulai mengarungi badai hidup, atau mengarungi danau, mengarungi lautan. Biasanya ketika keluar dari pelabuhan itu kapal tidak terlalu oleng, tapi ketika kita sampai di Laut Pasifik, gelombangnya makin besar. Dalam perjalanan awal-awal menikah, katanya semua terasa sempurna. Tuhan pun kita singkirkan, no problem, karena kita masih saling bersayang. Tapi perhatikan, dalam perjalanan kita nanti kita seperti para murid. Akhirnya kita sendiri ketakutan di dalam hidup ini. Nah, apa yang saya mau sampaikan dalam kebenaran ini? Ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Jangan pernah berjalan atau naik ke Batra hidup kita, Batra rumah tangga kita, tanpa Yesus di dalamnya. Yang setuju katakan amin. 3 poin yang saya mau sampaikan dalam khotbah ini dari ayat ini. Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama saja, langsung pada poin yang pertama. Saudara-saudara, kenapa harus ada Yesus di dalam Batra rumah tangga kita? 1, tanpa Tuhan, siang yang terang itu akan berganti menjadi malam yang gelap. Bapak Ibu perhatikan ini poin bagus ini. Tanpa Tuhan di atas Batra kehidupan kita, ingat, Batra itu kelihatan melaju dengan baik, tapi Batra itu akan berhadapan dari yang tadi siang itu terang, akan berubah menjadi apa? Malam yang gelap. Coba kita lihat ayat ini kembali. Bapak Ibu perhatikan ini bagus kan. Dan ketika, perhatikan ini kalimat, dan ketika hari sudah mulai malam, tadi siang terang, tadi jam 3 masih terang, jam 2 masih terang, dikatakan hari sudah mulai. Jadi dia beranjak dari terang, mulai kabur terang itu, dan sudah mulai gelap. Tetapi kalau saudara baca ayat yang selanjutnya, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. 17 mengatakan begini, dan menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap. Perubahan itu cepat sekali. Dari siang terang, orang bisa lihat, oh di situ ada batu, oh di situ ada gunung, oh di situ ada halangan. Tadi bisa lihat. Sekarang Alkitab bilang sudah mulai agak gelap. Artinya begini, kita bisa, itu bayangan atau batu. Tapi sekarang Alkitab mencatat begini, sudah gelap. Ini menarik. Menarik untuk kita renungkan ayat ini. Apa yang saya maksud dengan ayat ini? Pernikahan itu begitu, kakak. Awal itu siang benderang, terang benderang. Semua lihat itu indah, jelas.
Kenapa ada pernikahan yang bilang begini, yang kemarin saya sudah singgung. Nikah awal-awal kita pilih dia karena kita sadar, ini terbaik, ini terbaik. Saya kalau lihat anak-anak baru pacaran bilang, ini sudah yang terbaik. Lu belum tahu, lu jalan loh bapak. Nah, maksud saya adalah demikian kita ini pilih dia karena ini yang paling terang. Makanya ada lagu bilang apa? Di antara 1000 bintang, hanya engkau yang paling terang, cuma kamu, ya hanya kamu. Woi, semua terang. Ini hari make up kali terang. Tapi nanti kakak nikah, mau urus anak, kok mau kasih terang muka. Mulai gelap, mulai muncul. Yang tadi bilang, wih, lihat kayak glowing kok kermana kok. Ini neon juga lah. Tunggu bapak 2 tahun 3 tahun anak berengke-rengke, mama kenapa aku belum cuci muka, ini anak kok berurus aku mau cuci muka. Itu mulai naik dari terang mulai gelap-gelap sedikit, dan ini mulai terjadi, mulai gelap dan gelap dan gelap. Ada amin di sini. Yang sudah punya pengalaman angkat kaki, angkat tangan. Setiap kita akan berhadapan dengan tadi terang, tadi pacaran ini semua itu indah, makan, atur semua. Yang nona bilang, kakak tambah kok, dia soalnya biasa makan banyak. Terang itu. Oh besok ini kawin begini, ini kan irit tuh. Pas sampai kawin baru lihat 3 bokor juga belum habis. Kita mulai gelap ini. Saudara-saudara dengar, hidup kita ini model begitu. Ya, tadi makan siap lipstick. Nona-nona sekarang ini saya tidak tahu kenapa makan itu bawa lipstick. Saya nonton mereka makan di geprek. Ada satu nona habis makan, dia makan ayam, lalu dia angkat dia pun tas, dia taruh lipstick baik-baik, seolah-olah mengatakan ayam, kalau kasih hapusin barang. Tapi lihat baik-baik hidup kita, dengar baik-baik. Dari apa tadi? Dari siang terang benderang, kata Alkitab, tanpa Yesus dari siang akan menuju agak gelap sampai gelap. Tidak heran kita bilang begini, dari dulu contoh yang lain begini, bahwa kita dulu lihat dia itu terang, tapi setelah pernikahan 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita mulai lihat gelap. Kita sering bilang begini, bapak dulu pacaran deh lu sini begini ya, kok kenapa lu begini? Nah itu yang saya bilang, dari tadi terang lihat, ini bapak paling hebat sih. Tapi dalam perjalanan kita mulai ketemu bahwa ternyata kita gelap. Buat semua yang baik juga tetap tak salah. Itu yang saya sebut siang berubah jadi gelap, terang bisa berubah jadi gelap. Doni dan juga Alin, bapak tidak khotbah untuk sindir Doni, tapi ini bapak lo pengalaman. Ya, dari siang, dari terang, semua indah. Yang orang bilang terantuk sedikit, batu kurang aja, tapi setelah kawin terantuk. Sumata gong julusan lihatin, mata gong itu bisa. Itu yang saya bilang, semua akan terbuka, dan disinilah penentu kalian. Ketika terang itu kelihatannya mulai berubah menjadi gelap, indikasinya sudah jelas. Kalau para murid tidak menghadirkan Tuhan, saya kasih ingat, nanti kalau sudah mulai muncul di penggelap, Alin ingat bapak pengkhotbah, bapak beta ingat. Nanti Alin bilang begini, tahu begini besok kawin tuh, tahu begini kau tombak cerai. Kalau sudah begitu, itu yang saya bilang, terang berubah jadi gelap. Alin harus ingat bapak pengkhotbah, Doni harus ingat. Itu saatnya Alin dan Doni berlutut dan bilang, Tuhan ampuni saya, karena saya sudah melupakan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Khotbah saya praktis Bapak Ibu, tapi saya mau kita tangkap. Saya punya sebuah cerita yang saya dapat dari sebuah video. Katanya ada 2 orang pacaran. Ya ini orang rote. Karena ya Alin orang rote, saya orang rote, saya lebih rote ya.
supaya mama don dari sabu tak usah marah kata. Jadi ada cerita, katanya ini cerita ini begini, sama bapak yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang pacaran. Waktu pacaran itu dua orang, ya biasa lah pacaran di gereja sama-sama. Jadi waktu pacaran ke gereja, mereka duduk di situ di bangku itu. Lalu yang nona ini duduk di jauh, nyong di sebelah. Ini nona lihat, ini kakak nyong katanya menangis. Lalu ini setelah gereja ini nona tanya, kakak, kenapa kakak menangis? Dia bilang, saya terharu. Yang nyong ini, kenapa terharu? Karena dari banyak jemaat Tuhan pilih saya jadi majelis. Oh begitu, terharu sekali. Lalu katanya ini nyong terharu, dan nona bilang kalau gitu, nah kakak harus terus setiakan, kakak semua majelis toh. Jadi singkat cerita, minggu depan ini nona datang dengan berharap dia pun nyong juga ada di gereja. Sampai di gereja ternyata dia pun nyong sendiri ada. Dia lihat kiri kanan nyong sendiri ada, lalu dia pikir sudah nanti pulang singgah rumah, ada rumah di Badek. Jadi sampai di rumah dia tanya itu nyong bilang begini, kakak nyong, kenapa sudah datang? Kan kakak supaya jadi majelis. Badan sakit, badan kurang enak. Jadi sudahlah, singkat cerita ini nyong bilang sama ini nona bilang begini, oke, nanti kalau gitu ketemu bikin apa? Jadi ini nyong bilang, sudah begini sah, ketompi mancing saja. Jadi dua orang pergi belakang, di kebetulan dong belakang rumah itu laut, jadi dong pergi mancing. Katanya waktu mancing, sebelum mancing, maka ini nyong bilang sama ini nona bilang begini, ade nona, sebelum ketemu pancing na ade nona doa ya. Jadi ini nona bilang, kakak yang berdoa, nanti kalau ketemu nikah kakak yang berdoa, kan kakak kepala rumah tangga. Nah, jadi ini nyong bilang begini, nona lu saya yang berdoa, karena beta kan yang bayar belis, jadi nanti beta yang nganter lu doa, sekali lu yang doa. Jadi ini nona bilang, oke, beta doa tapi kakak sambung-sambung katanya. Jadi nyong bilang, oke, setuju, lu berdoa minta ikan ya, beta sambung-sambung. Jadi ini nona berdoa begini, Tuhan, ini hari kakak nyong sandi gereja, ma Tuhan tolong kasih ketong ikan. Nanti ini nona bilang, lalu ini nyong sahut bilang begini, betul Tuhan, beta sandi gereja ma beta kepingin dapat ikan. Lalu ini nona lanjut, Tuhan, nanti kalau ketong dapat yang besar-besar itu untuk Tuhan di gereja, yang kecil-kecil biar ketong makan. Ini nyong sam, ini nyong kaget, ini nyong diam lalu bisik bilang, lu salah berdoa itu, terbalik. Tuhan sukaya Tuhan dapat yang kecil, ketong yang besar. Lalu nona bilang begini, kakak, lu salah, betanya tipu dengan Tuhan saja. Jangan ketawa dulu, kita belum selesai. Jadi waktu dia omong begitu, mereka terus berdoa. Singkat cerita, mereka tebar jala. Padahal malam itu sudah tebar sana, dari siang tebar jala, sudah dapat apa-apa. Tapi hari itu dong tebar jala. Habis tebar jala, ternyata betul dong dapat ikan. Waktu dong dapat ikan, Bapak Ibu Saudara, laki-laki senang. Laki-laki dalam hati, oh yang kecil-kecil kasih Tuhan, yang besar-besar berkotong untuk ketong. Tapi karena Tuhan tahu bahwa motivasi manusia ini kan hanya ingat Tuhan kalau ada masalah. Jadi Tuhan kasih bocor halus di jala. Jadi jala itu mulai bocor halus, maka otomatis ikan halus keluar perlahan-lahan. Oh tidak apa-apa, mereka bilang masih ada ikan besar. Tapi karena bocor halus itu ada ikan yang berontak sana, maka keluarlah ikan yang besar juga. Intinya habis. Setelah habis maka mulailah mungkin manusia yang menggerutu, Tuhan, tadi ketong minta, sekarang sudah habis semua. Singkat cerita, mereka dihantam badai dan gelombang, lalu perahu itu tenggelam. Setelah perahu itu tenggelam, mereka berenang ke tepian, dan sampai di tepian apa yang terjadi? Mereka tidur terlentang,
karena lelahnya. Ketika mereka bangun, yang menarik adalah waktu mereka bangun, mereka lihat ada tsunami datang. Sang pria itu berkata, Tuhan ini kebetulan rot. Tuhan ini masalah di danau, di air, jam bawah sampai darat. Apa artinya? Kita hanya mengingat Tuhan saat semua terasa terang benderang, tapi saat gelap itu bukan hanya kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan, tapi sekaligus kita sadar kita bukan manusia yang kuat, kita manusia yang tak berdaya, yang membutuhkan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau sampaikan begini, Alin, Kakak Doni, jangan pernah main-main dengan Tuhan, apalagi lupa Tuhan. Maka siang yang terang ini, kehidupan yang kelihatan indah hari ini, pasti sesaat berubah. Yang namanya dunia itu pasti berubah. Ada amin. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kedua mempelai dan kita semua, tanpa Tuhan, saya bikin poin yang kedua, angin sepoi-sepoi berubah menjadi badai yang bergelora. Kalau tadi dari siang terang semua terasa indah di awal perjalanan hidup, berubah menjadi gelap. Menurut catatan Alkitab, saya ambil poin yang kedua, tanpa Tuhan angin sepoi-sepoi berubah menjadi badai dan angin topan yang bergelora. Coba kita lihat ayat. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Lihat, tadi mereka keluar tidak ada catatan bilang angin bergelora. Tadi mereka keluar pasti mungkin perahu pun begitu teduh sampai mungkin taruh gelas di atas kapal pun tidak goyang. Tapi tiba-tiba catatan berubah dari angin sepoi-sepoi. Mungkin waktu keluar pertama 2 orang selfie, Doni sama ayo kita 2 tiba-tiba masuk buku Afu. Yang tadi foto kami di Musumu Pirote, tapi sampai buku Afu berubah. Bukan kami ada foto, tapi kan, oh Tuhan tolong, Yesus tolong. Inilah kehidupan kita. Sesudah mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Saya coba bawa untuk kita dengar. Aduh, ini bagus nih. Dengar. Kehidupan tanpa Tuhan akan berubah dari angin sepoi-sepoi menjadi apa? Angin yang bergelora. Saya kasih contoh paling gampang. Katanya kehidupan nyanyian yang keluar dari mulut kita ini itu bergantung dari kondisi. Kalau kondisinya sepoi-sepoi, maka nyanyiannya akan berbeda dengan ketika angin berubah menjadi gelora. Contoh, kalau nikah awal-awal itu dia pun lagunya lagu sepoi-sepoi, karena ada orang yang namanya lagu angin sepoi-sepoi itu bukan kita ngantuk tertidur dan rasanya mau berlari. Tapi kalau sudah kena gelombang, siapa yang berani tidur? Tidak ada yang berani tidur. Itulah gambaran kita. Begini, katanya kalau orang baru menikah awal-awal itu sepoi-sepoi dulu, sehingga lagunya begini. Lagunya Alda bilang begini, yang ku tak biasa bila tiada kau di sisiku, aku tak biasa bila ku tidur tanpa belayanmu, aku tak biasa. Menyanyi tidak sungguh-sungguh, maka kalau dia menyanyi begitu dia sungguh-sungguh. Aku tak biasa, aku tak biasa. Itu kalau dia lagi orang bilang sepoi-sepoi, woi bapak tua ikut beto mau semua itu sepoi, sehingga kalau bapak tua pitugas bilang aku tak biasa bila tidur tanpa nanti dia berubah menjadi gelora, maka dia pun lagu tidak lagi aku tak biasa. Lu mau tidur gimana lu pisah? Kalau tadi bilang kalau beta tidur beta sudah bisa, tanpa lupa beta tidak bisa. Itu karena lagi aman-aman. Tapi kalau sudah bergelora, dia pun lagu berubah. Ku ingin tetap di sini,
menikmati baitmu. Nah itu dia. Kalau masih aman-aman, oh udah lupa Tuhan. Aku ingin engkau ada di sini. Aku tidak bisa tidur tanpamu, buta huruf. Tapi kalau sudah mulai nyanyi lagu rohani, ku ingin tetap di sini, bukan di rumah, di hadirat Tuhan, sambil bernyanyi. Hatiku percaya. Tapi dulu bilang apa? Lah waktu sepoi-sepoi bilang apa? Aku tak biasa. Kalau saya ada di situ bilang, lu bikin diri kok biasa sudah sekarang. Bapak Ibu, ini sesuatu yang praktis, tapi ini kenyataan hidup. Bahwa banyak orang itu mulai dengan sepoi-sepoi. Tadi saya bilang, hal-hal kecil yang hal-hal besar dulu waktu kita pacaran jadi hal kecil, tapi tunggu sekali hal kecil jadi besar, ya kan? Dulu contoh, kita bangun agak terlambat sedikit, saya agak cepat, beta terlambat kuliah, saya terlambat kuliah, dia agak lambat sih, saya nanti dosen marah saya. Terus tunggu lu kawin, berubah bos, dari sepoi-sepoi naik jadi badai. Lu bisa cepat sana, buta urusan. Lu kira beta ini hanya usaha lu kau? Nah, itu dia. Dari sepoi-sepoi yang tadi saya itu, saya dihapus. Yang ada adalah buta huruf. Ada amin. Saya pun tetangga saya dengar dia bilang, dulu dia laki dong pacaran sayang, beb dan sebagainya, tapi waktu dong sukawit satu berteriak, boncet, laki sebuncit. Maka laki bilang, woi karempeng. Itu yang saya bilang, sepoi-sepoi naik jadi gelora. Kemarin saya bilang kalau tidak percaya mungkin hari ini kayak Doni dengar begitu kok. Oh iya tunggu. Saya ini selalu waktu pacaran orang bilang tahan ini emosi, semua marah. Sana enak. Tahan. Tunggu dulu bang, lu kawin baru lu lihat. Ini Mike juga dia kalah. Mau. Yang masih belum masuk bos, dia suara saya masih ada di sana. Paulina. Dulu tuh jangan Paulina, Lin, apa kabar Lin? Suara hampir tidak terdengar. Kawin dulu. Satu tetangga, satu Indonesia bisa merekam dengan baik. Oh tidak ada di sini. Kayaknya kita semua jalan aman-aman ya. Tidak ada yang sepoi-sepoi berubah menjadi gelora. Ada kata amin. Kakak, saya punya nasihat sederhana. Hidup akan berubah. Tidak ada yang abadi. Tapi yang abadi hanya satu, Tuhan Allah. Semua bisa berubah tadi, dari kurang gelap, dari siang jadi gelap, lalu berubah dari sepoi-sepoi jadi angin bergelora. Itu sudah biasa. Tapi yang tidak berubah adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak berubah, maka pernikahan yang ketika berubah nanti dari damai menjadi gelora, menjadi masalah, maka ingatlah akan Tuhan. Saya minta maaf, saya pun kedua orang tua bapak saksi, maaf dong. Karena ini saya pun jemaat. Mereka juga hidup seperti saya, seorang pendeta yang juga manusia biasa. Saya menggembalakan mereka suami istri dan kasih kakak Alim tahu mereka bukan orang sempurna. Mama menghadapi bapak ini saya yang paling tahu, bapak menghadapi mama saya yang tahu, gembala saya yang tahu. Tapi saya suka dari dua orang ini, mereka masih bertahan sampai hari ini karena ada Tuhan yang menopang mereka. Kalian bukan tidak tahu, pasti tahu. Saya tidak tahu, maaf, dengan kakak Doni, bapak mama, tapi saya tahu mereka. Ini mereka bukan dari terang pi gelap. Kadang-kadang mama datang dengan air mata, itu bukan gelap lagi. Tidak tahu gelap model apa.
Kalau saya dengar ada jemaat mengeluh suami, mengeluh istri, itu seperti tadi sepoi-sepoi. Bapak gembala dulu dia sudah begini, kenapa dia begini? Itu saya bilang, dia mulai dari sepoi ke angin gelora. Tapi ya, Alin lihat, setiap minggu mereka orang pertama yang duduk di hadirat Tuhan. Kenapa? Mereka bukan tanpa badai, tapi mereka tahu di dalam badai itu hanya satu jawaban, Yesus namanya. Kasih tepuk tangan. Alin, hidup ini tidak akan sempurna, Alin. Doni, tidak ada sempurna. Tapi ingat, ketika tidak sempurna itu datang, Anda butuh yang sempurna, yaitu Yesus namanya. Sekali lagi waktu Anda rasa rumah tangga makin tidak sempurna, itu alarm, itu sirine kuat dari surga, kamu butuh aku. Para murid baru sadar sirine itu berbunyi ketika perubahan itu terjadi. Itulah manusia, ya kan? Manusia begitu. Kalau semua jalan normal, mereka akan lupa Tuhan. Tapi kalau sudah mulai hantam, mulai sudah darah Yesus, darah Yesus. Lihat kalau Otto mulai bagoyang sana, mulai darah Yesus. Tadi tidak pernah tahu darah Yesus, tapi mulai mau tenggelam kapal, pasti ada minimal darah Yesus. Saya berharap khotbah ini praktis. Kalau kamu dua tidak mengerti betapa luar biasa, saya coba khotbah praktis dan ini memang kenyataan. Dan yang terakhir saya mau sampaikan ini khotbah saya terakhir. Tanpa Tuhan, mimpi yang indah berubah menjadi mimpi buruk. Yang ketiga, tanpa Tuhan, pernikahan yang kita arungi lewat bahtera itu berubah dari apa? Mimpi indah menjadi mimpi buruk. Saya tambahkan ini. Jadi kalau mau ubah dia dari mimpi buruk menjadi mimpi indah, hadirkan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Ini ayat bagus. Ini ayat bagus nih. Ini ayat bagus nih. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saya tanya bapak mama, mereka ini mau kemana sebenarnya para murid menurut catatan Alkitab? Mereka mau kemana? Di dalam ayat yang 16 tadi, atau ayat awal tadi, mereka mau ke Kapernaum. Ya, saya tidak akan menjelaskan Kapernaum itu apa. Istilahnya begini, mereka setara di tempat ini menuju mana? Kapernaum. Saya selalu bilang, tujuan itu bicara banyak hal. Tujuan itu bisa bicara tentang pengharapan, mimpi, cita-cita. Kan kalian juga sama. Kalian ini seperti hari ini berdiri, duduk di samping orang tua dan saksi, kita mau menuju Kapernaum. Kapernaum apa? Hidup rumah tangga yang bahagia. Apalagi Kapernaumnya? Kapernaum saya adalah, Tuhan saya mau supaya orang lain, maaf, mungkin satu dengan satu tidak bisa bertahan rumah tangga, saya mau saya rumah tangga bertahan. Itu Kapernaum tujuan kita. Kapernaum yang lain apa lagi? Saya mau menyeberang, kalaupun ada badai, tapi saya mau sampai opa oma dan sampai mati tidak ada yang bisa-bisa. Itu cita-cita. Saya mau supaya kalau nanti saya melahirkan anak-anak yang benar-benar mempermuliakan Tuhan, misal itu Kapernaum, itu tujuan kita. Kita mau pergi ke sana. Semua mimpi. Tapi saudara tahu, di tengah jalan mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk karena angin itu hantam. Yang tadi mereka pikir gampang pergi ke Kapernaum, sampai dengan Kapernaum dengan baik, dengan gampang. Hari itu mereka rasanya bilang, sudah pulang kembali. Tidak mungkin, kita jadi mungkin ke Kapernaum. Tidak mungkin. Bukankah ini yang terjadi di setiap kita yang pernah berumah tangga? Kita lihat di film-film. Saya dulu masih kecil, kalau saya nonton film Rano Karno, saya sudah membayang-bayang, saya masih kecil. Saya membayangkan ini nanti pasti kita berumah tangga begitu ya. Wah, istri mau naik, Otto buka pintu. Itu Indosiar, bos. Lo kalau lo tunggu, kok bapak tuh buka pintu kasih itu mujizat namanya. Susahlah ulang-ulang juga di film itu. Sampai kita marah kembali, buta urut, laki semarah, Kastinggal saya bodok satu ikut-ikut. Kastinggal itu dia pencerita begitu. Kita ikut marah karena kita rasa ini perjalanan seperti ini tadi. Yang poin 3 saya bilang apa tadi? Dari mimpi indah jadi mimpi buruk. Setiap kita pernah ada di sini ya.
beta kawin dia ini kan karena dia orang baik, dan beta yakin dia akan bawa beta untuk menyeberangi ini dunia yang penuh tantangan luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Mimpi berubah menjadi mimpi buruk. Saudara masih ingat peristiwa beberapa saat yang lalu di Kota Kupang? Ada seorang suami yang dia pun istri baru turun dari motor, langsung papoko dia di depan anak-anak sampai mati. Bapak Ibu bisa lihat itu. Kakak Alin, kakak Doni, saya tidak berdoa dan saya tidak berharap ini terjadi, tapi ini kenyataan menurut Alkitab. Mungkin istrinya kawin suaminya karena memang ada lagu bilang, aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu, aku mau beol ingat kamu. Tapi itu hari berubah berubah total. Waktu main dia sampai dia out. Kalau di atas ring, nah wasit bilang stop kau. Itu hari tidak tukcak sampai mati. Itu yang saya bilang, tanpa Tuhan. Dengar Alin, dengar, tanpa Tuhan mimpi indah jadi mimpi buruk. Saya tahu kalian dua menikah ini punya tujuan, punya mimpi indah, tapi mimpi indah tidak pernah bisa terjadi kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Kita hanya bermimpi tapi tidak pernah bisa meraihnya. Seperti mereka mau ke Kapernaum tapi frustrasi. Saya tidak mungkin. Sudahlah, kalau begini saja bubar, kalau begini saja sudah kita selesai, kalau begini kita menghadap pendeta selesai, kalau begini cari bapak saksi, buang, kita kembalikan ini belis pun uang loh. Ini fakta. Ketika nanti ada Tuhan, saya hilang. Ketika tidak ada Tuhan, mimpi yang paling indah pun akan menjadi mimpi yang paling terburuk. Amin. Bapak Mama, saya berharap khotbah ini sederhana, tapi bawa pulang ini jadi bekal khusus kedua anak. Bapak Gembala sun kasih hadiah, tapi ini hadiah 3 poin saja. Ada Tuhan, maka dia berubah dari siang gelap kembali ke siang. Ada Tuhan, dari sepoi-sepoi sempat bergelora, tapi percayalah dia yang berkata kepada para murid di atas perahu itu, berkata, danau, angin, tenang. Dia memang sempat naik, tapi kalau ada Tuhan, danau itu pasti tenang. Yang ketiga tadi saya bilang, jangan sampai mimpi orang tua. Ini kita duduk sini kan orang tua. Kemarin saya diberkati dengan orang-orang tua bicara nasihat itu. Yang saya ingat, saya tidak tahu dari mana, tapi saya ingat itu bahasa begini, kalian dua ini yang mempersatukan. Gara-gara kalian ini, maka keluarga Bubu bisa ketemu keluarga Malelak. Kalau tidak ada kalian, tidak bisa. Nah, tapi dengar baik-baik, itu mimpi orang tua basuh. Begini ketong tambah keluarga besar. Itu kerinduan. Harap ini anak-anak udah bikin ketong yang tadi sone berkenal, makin berkenal, tadi sone bersaing, sekarang bersaing. Tapi itu berubah ketika angin mulai menghantam, frustrasi mulai muncul. Berapa banyak ada ibu-ibu di sini? Maaf, kelihatan kita tidur sama dengan istri atau suami, tapi di hati kita bilang, Bapak, Tuhan, sampai kapan beta begini? Kita seperti orang bermain drama. Kelihatan kita seperti berjalan bergandengan tangan, tapi di dalam hati kita masing-masing terluka. Kita ingin supaya kalau bisa, kalau tahu begini, saya tidak akan menjalani pernikahan ini, tapi masih tidur sama-sama. Itu yang saya bilang, tanpa Tuhan, bukan hanya angin sepoi-sepoi jadi gelora, tapi tanpa Tuhan, mimpi terburuk akan ada siap di depanmu. Alin, Doni, tidak perlu untuk tunggu 2 tahun, 10 tahun. Tangkap Bapak Gembala pembahasa. Tak perlu, menurut catatan tadi menarik. Belum jauh, baru 2-3 mil sudah dihantam gelombang. Kakak dua coba tangkap beta. Beta sentuh 5 tahun. Saya tidak berdoa supaya kosong ada masalah. Tapi saya tahu 2 minggu saja kita sudah mulai rasa
beta pemimpi ini mulai terjadi. Tapi ini tidak berarti kalian frustasi, karena pada akhirnya perahu itu, kata Alkitab bilang begini, coba perhatikan itu bersatu, menarik. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Akhirnya mereka sampai di mana? Sampai Kapernaum juga. Sempat ada tadi siang berubah jadi malam, angin sepoi jadi bergelora, dan mimpi yang indah kan, jalan pertama aman-aman indah kan, sampai ada mimpi buruk. Tapi dengar, tadi saya bilang, ketika Tuhan ada di atas, kata Alkitab, ketika mereka kasih naik Yesus, sampailah mereka di tujuan. Saya kasih tahu, memang ada badai, ada frustrasi, tapi ada Tuhan, pasti kita sampai pada mimpi dan cita-cita kita. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Sekali lagi, kalau ada Tuhan, memang ada badai, bahkan kita sempat frustrasi, tapi kalau ada Tuhan, kita pasti sampai Kapernaum. Tadi saya sudah jelaskan, Kapernaum itu banyak kan, mimpi, harapan, cita-cita, keindahan rumah tangga, itu Kapernaum kita. Tapi ingat baik-baik, kalian berdua tidak bisa sampai Kapernaum. Hanya maaf, Bapak Saksi. Bapak Saksi adalah teman pendeta, Bapak Nathan. Saya bersyukur kalian ambil pendeta dan orang-orang yang saya tahu pasti takut Tuhan. Tapi ingat, mereka juga bukan jaminan. Kemarin saya bilang, persiapan apapun tanpa Tuhan di dalamnya, tetap mimpi indah jadi mimpi buruk. Kan kita ini punya budaya indah sebenarnya. Sebenarnya kalau saudara lihat, kenapa orang Kristen gampang rumah tangganya hancur? Padahal kalau saudara lihat, tamengnya orang Kristen itu banyak. Ya, maaf ya, saya tidak membandingkan agama apapun. Tapi kalau saudara lihat proses pernikahannya orang Kristen itu hebat. Satu, Anda datang ketemu orang tua, masuk minta, ya itu ada di pengadat macam-macam semua. Sudah begitu ada bapak saksi. Setelah itu ada bapak saksi, ada pengembalaan, ada pendeta yang nasihat. Jadi kalau istilah kita punya pembantu lalu atau orang-orang yang akan menolong rumah tangga itu sebenarnya banyak. Pertama itu orang-orang yang masak untuk kita. Ketika lu sendua ada masalah, lalu maaf, kau bosan dua sendiri, biasa bosan dua foto sama di Facebook, maka sekarang lu sendiri bisa. Itu mulai ada yang bantu, yaitu yang tukang masak, karena dong tahu lu yang nikah dong yang masak. Kenapa kau sekarang susah foto? Nah, ada orang yang tolong kasihnya. Kita ada benteng pertama itu, benteng kedua orang tua. Semua suka apa lagi? Masih ada orang tua di benteng. Benteng ketiga saksi. Orang tua suka angkat tangan, besok om memersen dengar. Oh iya, lu bosan pi bab saksi, pi kau mau bab saksian. Kau itu waktu dong bosan nikah itu bukan dong bapak saksi, tapi dong juga jadi bapak disiksa. Maksudnya disiksa karena biasa bab saksi tidak enak. Ketika orang persilakan makan begini, semua orang semakan, bapak saksi tetap berdiri kok cek siapa kalau makan itu kadang bapak saksi yang disiksa. Tapi maksud saya begini, pincang omongin dia. Mungkin waktu bisa nasihat bosan dengar. Tapi juga kadang-kadang bapak saksi omong firman dari Kejadian sampai Wahyu, balik kembali Kejadian. Soalnya bapak Yesus ambil keputusan saja. Datang di pendeta, juga soalnya juga. Saya bilang sama saudara, itulah saya bilang, kalau bukan Tuhan, mimpi indah seapapun, sehebat apa, berubah nanti jadi mimpi buruk. Nah, saya kasih ingat yang muda-muda, yang belum menikah. Saya tanya yang belum menikah, ada yang belum menikah? Angkat tangan. Yang belum menikah, angkat tangan. Kakak, ini saya tanya, ini ada berkatnya kakak. Angkat lebih tinggi lagi. Di sini saya ajar, kalau saya tanya belum kawin, biasa harus angkat tangan. Oke. Kakak mau tanya kenapa? Kakak dengar dulu saya jawab. Satu, kalau kakak angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jadi kalau kakak angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Nah, ini pasti jomblo. Kedua, kakak harus tahu. Kedua, kalau kakak angkat tangan, kan tadi saya bilang, coba angkat tangan ulang. Angkat tangan ulang, yang belum menikah. Kalau sudah tidak angkat tangan, sudah akan jomblo sampai selama-lamanya. Angkat tangan, saya minta angkat tangan. Sudah, angkat tangan supaya saya bisa lihat wajah Anda. Angkat lebih tinggi kakak nolak, cantik. Oke, kenapa saya suruh angkat tangan yang kedua? Supaya orang tahu. Kan ada nyong di sini, Nazaret misalnya. Ada Nazaret bilang, oh, pikirnya ada, ternyata tadi gembala tanya diangkat tangan. Nah, kedua, indikasi yang sangat jelas Anda belum kawin. Ketiga, ya, jadi kalau angkat tangan itu sedang memproklamirkan
Oke, pintu masih terbuka, anugerah masih terbuka. Tapi kalau lu sudah angkat tangan, lu bilang kayaknya dia gagal gitu, mungkin ya belum ada nyok. Tertutup, pintumu tertutup. Yang ketiga, kenapa harus angkat tangan? Supaya gembala atau pendetamu berdoa, Tuhan, jembatan di Liba saja sudah ada pasangan, Tuhan. Kembar lagi dia. Kok kasihan lu masih jalan sendiri, kasihan. Itu sebabnya yang ketiga, pendeta akan berdoa. Amin. Nah, sudah kita tidak bahas itu. So angkat tangan toh. Tesuli atau yang sana belum toh. Tapi saya minta orang tua jangan angkat tangan ya. Nah, itu nanti kutuk yang turun. Tapi maksudnya ini, saya mau tutup Bapak Ibu, saya mau tutup ini. Bapak Ibu lihat ini. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, seketika itu juga apa kata sampai ke pantai yang mereka tuju. Tujuan tidak pernah tercapai sampai mereka menaikkan Yesus di atasnya. Tujuan Anda apapun besarnya dan sehebat apapun mimpi kita, kalau Yesus tidak ada, kelihatan dia bergerak, tapi orang Kupang bilang dia tagai di tengah. Oh, tidak ada kata. Yang sudah merasakan masih tahu. Kemarin saya bilang coba tanya yang rambut putih. Kita betul Bapak. Puji Tuhan ya. Saya akan ulang tahun pernikahan, saya masih lebih muda, pasti ada yang lebih tua, tapi saya sedikit bangga. Kenapa? Karena tanggal 4 hari Minggu nanti saya hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 Perak. Alif, lu pun 25 masih jauh. Tapi lu jangan pikir beta dapat ini perak, ini medali perak, ini gampang-gampang, tidak. Saya cerita terakhir kita berdoa ya. Bapak Ibu dengarin cerita. Kalian dengarin cerita. Untuk dapat ini perak yang 25 tahun, saya pun anak jadi saksi. Kami bukan hanya pendeta jadi semua sempurna. Oma, tidak ada yang sempurna. Oma. Kami ribut, saya pun kakak adik ini tahu. Saya disuka khotbah tidak pernah ambil orang lain, saya ambil saya sendiri. Jadi kami ini ribut di awal pernikahan, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, kira-kira tahun ke-7, 8. Tadi saya bilang, siang mulai gelap, angin sepoi mulai badai, lalu yang terakhir mimpi indah jadi mimpi buruk. Sampai satu waktu kami ribut besar, dan saya bilang sama istri saya, pulang. Kalau ada yang bilang lagu yang berkata, tadi saya bilang, kalau masih indah-indah itu aku tak biasa, bila kau tiada kau di sisiku, hari itu lain. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Saya bilang pulang. Saya jujur banget, saya bilang pulang. Kita habis-habis. Hari itu saya dengan beliau pertaruhkan jabatan seorang hamba Allah. Pulang. Istri saya tidak mau pulang karena saya terlalu mau. Saya bilang pulang, saya tidak butuh lagi. Istri saya bilang kau beta juga butuh lu. Kalau sebegitu sudah selesai. Lalu istri saya, tapi malam itu biasa kami laki-laki ini paling marah-marah, tapi malam itu tidur besok salah. Lalu jangan coba-coba istri tersalah, dia akan simpan dukun dosa sampai mati. Nah sudah, ini bukan perempuan di sini, ini perempuan di Indonesia. Saya lanjut cerita. Jadi waktu istri saya angkat tas, saudara dengar, hati mulai tergaru-garu. Aduh, ini kalau di jalan betul ini sampai masak, sampai urus anak. Maka saya sengaja tahan anak-anak. Anak-anak lu jangan coba ikut mama ya. Maksudnya kalau katanya ibu itu dia mau pergi mana saja, dia akan ikat tangan anak dan dia akan pulang. Jadi saya pikir saya tahan anak-anak supaya kalau dia jalan juga dia pulang sendiri. Jadi dia angkat tas, anak-anak menangis. Gengsi, saya kasih tahu gak bapak-bapak yang gengsi ya. Tidak ada ibu-ibu yang bilang amin. Saya pun gengsi mulai muncul waktu istri saya hampir siang angkat tas mau jalan. Hati saya mulai berubah. Mau omong mah kau beta usir Riana. Lalu istri saya angkat tas, saya pakai anak-anak. Woi bosan 3. Menangis sih. Menangis. Bilang, mama jangan jalan kayak di TV itu. Mama jangan jalan. Iya ketemu saya. Anak-anak menangis. Mama jangan jalan. Istri saya angkat tas terus. Saya pikir Tuhan, anak sudah bisa Tuhan. Bagaimana sudah? Mau panggil gengsi. Mama topik. Saya pikir, biar biasa. Pasti nanti
dia sudah jadi. Ya, saya tunggu jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Sudah ada suara. Betul di sepi ini. Saya cek di Oiba, tidak ada istri saya. Dia sepuluh, istri saya dari kapan? Tiba-tiba dia di sana. Tapi dalam 2-3 hari saudara dengar ini, hati mulai tergaro-garo. Ada roh Tuhan toh. Mau panggil pulang, gengsi. Maka saya berlutut sama Tuhan. Tuhan, saya jujur sama Tuhan. Saudara dengar saya berdoa, Tuhan tahu baik gengsi Tuhan. Tidak ada laki-laki yang bilang amin karena begitu kan? Tuhan beta jujur, beta gengsi, beta sangat gengsi. Beta mau Tuhan yang bawa pulang dia. Salah tidak? Saya tidak tahu. 2-3 hari saya berdoa lagi, Tuhan. Seperti hati dibilang begini, sudahlah rendah hati, ya sudah. Hati masih keras. The Lord take them. Ketika saya pada hari berikutnya, tiba-tiba dulu masih kebanyakan SMS, bunyi HP saya buka begini, istri saya bilang gini, Bapak datang beta. Wah, saya bilang yes. Saya lari motor itu, Rosi juga lah, kapan saya ambil? Mengerti saya bilang, saya pikir saya pendeta, saya akan jalan semua normal. Saya tidak akan malu cerita ini Kakak Alin dan kepada semua orang. Saya tidak akan malu karena semua orang akan di titik ini. Tadi saya bilang kita akan ada di mimpi buruk. Harus kita frustrasi, kita masih punya Tuhan. Dan ketika kami pulang, saudara-saudara tahu di jalan itu, woi betul keke pacaran. Padahal tadi baru satu dan satu kasih berluka hati, tapi hari itu karena Tuhan. Jalan itu rasanya sebenarnya kapan Kupang itu 2 jam lebih saja di motor, selesai. Tapi hari itu saya sengaja melambat, seolah-olah berkata, hei dunia, kau lihat badai boleh ada, tapi Tuhan bersama-sama dengan kami. Tepuk tangan dan kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, saya tutup dengan sebuah cerita ini, lalu saudara dengar. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada orang tua, maaf, seperti bapak saksi, seperti oma dan opa Malela, sudah tua. Jadi ada seorang muda tanya, bilang begini, Oma, kenapa Oma de opa bisa bertahan sampai tua begini? Apakah opa tidak ada kekurangan? Saudara dengar ini. Oma itu jawab lagi, oh cucu, salah. Opa pun kesalahan itu seperti bintang di langit yang tidak terhitung. Bayangkan Oma hitung, itu luar biasa. Oh begitu. Lalu kenapa Oma bisa bertahan menghadapi opa? Apakah opa punya kelebihan? Dan berapa banyak opa punya kelebihan? Dia bilang, kalau tadi opa pun dosa dan salah itu seperti bintang di langit tidak terhitung. Tapi opa punya kelebihan dan kebaikan itu sangat banyak, hanya satu saja. Dia seperti matahari, hanya satu saja. Lalu ini anak tanya, cucu ini tanya begini, kan itu bintang lebih banyak dari matahari, hanya satu. Dia bilang, kamu salah nak. Bintang itu hanya hilang ketika matahari itu muncul. Itu bintang hilang. Apa maknanya? Dia bilang begini, rumah tangga itu bukan tanpa persoalan, seperti bintang banyak. Tapi kalau kita punya cinta Tuhan, ada roh Tuhan di sini. Tadi sebanyak apapun persoalannya, kalau ada kasih Tuhan di sini, semua bintang itu lenyap oleh karena terangnya kebaikan. Tidak ada kasih, bilang amin, hanya 2 saja. Semua saya berdoa supaya gelap-gelap semua. Sekali lagi, kalau tanya, makanya katanya perempuan itu, saya kasih ke teori. Katanya laki-laki itu, dia otak itu terkotak-kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Makanya laki-laki itu kalau dia berpikir itu praktis sekali, tak selesai. Pi belanja, lu bilang bapak pi beli tomat bayam, dia pi tomat bayam selesai. Tapi ibu-ibu itu katanya seperti lampu yang kita punya, lampu spiral tuh. Kalau laki tak dia spiral. Nah, perempuan itu di otak kayak spiral gitu. Terputar sana, terputar sini. Makanya kalau katanya kalau laki-laki dia salah, maaf salah, atau
Ketika perempuan mengatakan bapak beta salah, langsung laki bilang sudah Mae, udah lupa. Tapi perempuan itu di otak spiral. Katanya kalau menyelesaikan masalah itu, kalau laki datang laki langsung dari sini langsung tek, oke selesai, kita doa sama-sama. Tapi perempuan itu dia putar. Bapak sebenarnya beta ini mengampuni lu mah, pengen 3 tahun lalu itu. Setelah 3 tahun lalu selesai bilang, tapi yang ini 15 tahun lalu juga kayak sonnya tapi belum bisa lupa karena spiral. Jadi tidak gampang ini hidup. Belum lagi katanya anak pertama, anak kedua itu beda kawin dengan orang anak pertama dengan anak yang terakhir. Alin ini kakak Doni, saya sedikit buka tentang sepo anak Alin karena dia cukup dekat dengan saya. Kalau kita lihat di mana-mana itu, maaf ya, maaf. Kalau saya lihat di mana itu laki-laki yang jalan. Kakak Doni ini baik sekali. Saya pengembalaan mereka omong kakak Doni, ya sampai saya tidak dengar. Tapi Alin biasanya itu orang nasihat, kakak ingat jam pokok istri. Tapi kalau saya lihat Alin, saya bilang Alin, tolong Alin, tolong Alin. Dia senyum. Artinya Alin, dapat laki sabar itu tidak berarti lu angka ekor. Saya pesan terakhir, jangan angka ekor, karena saya buru-buru dia adalah kepala rumah tangga. Sebaliknya kakak Doni, dia hanya butuh satu, cintai dia apa adanya. Tuhan berkati, kasih tepuk tangan dan kita berdua.